Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan,
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah atas kami, atasku Tuhan. Cukuplah itu. Oh, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. 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 Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu ialah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, supaya jalan kami terang seturut kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Kisah mengenai Raja Ahaz. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ahaz anak Yotam, Raja Yehuda menjadi raja.
Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Pada waktu itu majulah Rezim Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel untuk memerangi Yerusalem, dan mereka mengepung Ahaz, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Pada masa itu Rezim Raja Aram mengembalikan Elat kepada Edom. Lalu ia mengusir orang-orang Yehuda dari Elat. Datanglah orang-orang Edom ke Elat dan diam di sana sampai hari ini. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, "Aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkan aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel, sebab telah bangkit menyerang aku." Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, dan mengirimkannya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengar permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Sesudah itu pergilah Raja Ahaz menemui Tiglat-Pileser Raja Asyur ke Damsyik. Setelah Raja Ahaz melihat mezbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mezbah itu menurut buatannya yang tepat. Lalu Imam Uria mendirikan mezbah tepat seperti keterangan yang dikirimkan Raja Ahaz dari Damsyik. Demikianlah dibuat Imam Uria menjelang datangnya Raja Ahaz dari Damsyik. Setelah raja pulang dari Damsyik, maka raja melihat mezbah itu, lalu mendekatlah raja kepada mezbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mezbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mezbah tembaga yang ada di hadapan Tuhan dari depan rumah Tuhan, dari antara mezbah baru dengan rumah itu, dan menaruhnya di sebelah utara mezbah baru itu. Kemudian Raja Ahaz memerintahkan kepada Imam Uria, "Bakarlah di atas mezbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang, juga korban bakaran dan korban sajian raja, lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri, dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan. Tetapi mezbah tembaga itu adalah urusanku." Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diperintahkan Raja Ahaz. Sesudah itu Raja Ahaz memotong papan penutup, kereta penopang, dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya. Juga laut itu diturunkannya dari atas lembu tembaga yang mendukungnya, dan ditaruhnya di atas alas batu. Selanjutnya, demi Raja Asyur disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahaz dan apa yang dilakukannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bapak Ibu, Ahaz adalah raja Yehuda yang paling berdosa. Dia bukan hanya menyembah berhala, tetapi juga membakar anaknya sendiri untuk mempersembahkan kepada para berhala. Tingkah lakunya menjijikkan bagi Tuhan. Ahaz adalah raja yang paling berani berdosa, bahkan mengalahkan keberdosaan raja-raja Israel. Perbuatannya membuat Tuhan murka kepada dia dan kepada seluruh Yehuda. Tuhan pun menggerakkan Raja Aram
dan Raja Israel untuk memukul Yehuda. Bahkan kekalahan yang ditimbulkan oleh Israel bagi Yehuda sangat besar. Ratusan ribu orang mati karena serangan itu. Karena terjepit oleh Raja Aram dan Israel, Ahaz meminta tolong kepada Raja Asyur. Asyur memang menolong, tetapi Ahaz harus memberikan upeti, persembahan kepada Raja Asyur. Hubungan dengan Raja Asyur tidak selalu harmonis. Di akhirnya nanti, kerajaan Asyur juga menyerang Yehuda. Alih-alih meminta bantuan, justru kerajaan Asyur membawa kesulitan baru. Selain Aram dan Israel, sekarang Yehuda harus menghadapi serangan Asyur juga. Tetapi yang menarik, di tengah-tengah kesulitan demikian besar, Tuhan tetap belum membuang Yehuda. Mengapa Tuhan masih mempertahankan Yehuda? Di bagian selanjutnya kalau kita mempelajari nanti, dikisahkan pembuangan Israel ke Asyur. Israel lebih dulu dibuang ke Asyur, tetapi Yehuda belum. Mengapa Yehuda yang demikian jahat belum dibuang oleh Tuhan? Bukan hanya itu, bahkan Tuhan masih membangkitkan dua raja yang benar, hidup baik di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah Yosia nantinya, yang menghancurkan bukit-bukit pengorbanan yang didirikan oleh Yerobeam. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan sendirilah yang menganugerahkan dan berjanji bagi Yehuda. Itu sebabnya kehancuran Yehuda belum terjadi meskipun Ahaz telah bertindak begitu merusak dan begitu berani menantang Tuhan. Semata-mata ini karena Tuhan memegang janjinya atas Yehuda. Sebagaimana disampaikan kepada Daud bahwa kerajaannya akan kokoh dan Mesias akan lahir dari Yehuda. Di sini kita melihat bahwa alasan satu-satunya sebuah bangsa tidak dihancurkan Tuhan, meskipun mereka begitu rusak, adalah karena belas kasihan Allah yang dinyatakan atas bangsa itu, karena Tuhan memegang janjinya. Tetapi bukan berarti kesalahan tidak dihukum, ada penghukuman. Makanya Tuhan mengirim Aram dan Israel, juga Asyur, untuk membuat Yehuda berada dalam keadaan terjepit. Berkat firman hari ini, ketika Tuhan memelihara kita, mengampuni dosa kita, dan membuat kita aman sebagai anak-anaknya, biarlah kita ingat bahwa itu semua karena Tuhan setia kepada perjanjiannya. Biarlah kita terus hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, karena sebagai orang berdosa tidak ada satupun hal di dalam diri kita yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Satu-satunya alasan Dia mengasihi kita adalah kesetiaannya kepada perjanjiannya. Inilah yang menjamin keamanan kita, bukan berdasar kesetiaan kita, tetapi berdasar kesetiaan Tuhan. Tetapi kita diingatkan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tetap akan menguji keadaan iman kita, memberi hukuman bila kita menentang Tuhan. Bila kita terus masih hidup dalam dosa-dosa, bila ini menjadi peringatan bagi kita supaya hidup kita berkemenangan, lega, tidak terjepit seperti Ahaz dan Yehuda yang terjepit oleh Israel, Aram, dan juga akhirnya oleh Asyur yang diandalkan untuk menjadi bala bantuannya. Yang terbaik bagi anak-anak Tuhan adalah hidup seturut kehendak dan rencananya, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup setia dalam iman percayanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Penyertaan-Mu sempurna. Maka Engkau berfirman bahwa sesungguhnya hidup kami dalam Yesus Kristus adalah anugerah. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Setiap anak-Mu yang menyadari hidupnya adalah anugerah, mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan nama-Mu. Belajar setia seumur hidup kami. Walaupun kami sulit untuk setia, tetapi Allah Roh Kudus akan menolong kami, bergerak dalam kami. Kami membuka hati untuk Roh-Mu bekerja.
tuntunlah kami Tuhan hidup dalam kesetiaan iman kepada Tuhan. Sehingga hidup kami berkemenangan, tidak terjepit seperti Ahas yang kami belajar firman hari ini. Berkati setiap anakmu yang pagi hari ini berdoa bersama. Dan sepanjang hari ini persiapan-persiapan ibadah Tuhan berkati. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, pelayan-pelayan mimbar dalam pengurapan yang sama. Dan beri hati jemaat Tuhan rindu datang bersyukur kepadamu di ibadah raya esok pagi. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Disembuhkan, disehatkan. Berkemenangan di dalam Tuhan. Datang beribadah untuk bersaksi, memuliakan nama Tuhan, mempersembahkan persembahan terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Demikian doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.